Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin bashiran wa nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Rabbana shrah sudurana waftah lana babal 'ilm. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin ya fattah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ahlan wa sahlan di halaqah Syekh Abdul Qadir pada syarahan kitab Tajwidul Huruf. Kita sesuai dengan amanah Maulana Syekh Abdul Qadir di halaqah ini tatbiqan wa nadhariyan. Hari ini kita masuk nadhari pada kitab Tajwidul Huruf pada muhadarah fadilah Syekh Al-Mukri Muhammad Abdul Qadir Muhammad Tamam Ali Al-Ausi Asy-Syafi'i Azhari. Pada pembahasan sebelumnya kita telah masuk ahammiyatu 'ardil Qur'an wa talaqqihi anil masyayikh. Pentingnya memperdengarkan, pentingnya membaca bacaan Al-Qur'an di depan guru ataupun bertalaqi. Nah, di bab itu terakhir kita belum sampai membaca bait daripada qala Abu Hayyan, ya. Sudah azan maghrib, gitu ya. Nah, baik. Di halaqah ini insyaallah kita akan mulai halaman 15. Kita baca baitnya. Nah, fadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Amin. Qala Abu Hayyan rahimahullah yadhunnu al-ghamru anna al-kutba tahdi akha fahmin li idrakil 'ulumi. وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. Aywa. Yang pertama, bait daripada Abu Hayyan ini diletakkan oleh Maulana Syekh ataupun disertakan dalam muqaddimah kitab menunjukkan bahwasanya penting sekali apapun ilmunya, atas landasan apapun ilmunya, berguru itu adalah yang paling utama. Diletakkanlah bait daripada salah satunya yang dikatakan oleh Abu Hayyan rahimahullah. Yadhunnul ghamru annal kutbah tahdi. Ya. Orang-orang yang bodoh, orang-orang yang pemikirannya tidak benar itu berprasangka bahwasanya kitab itu bisa menjadi petunjuk hanya pada kitab saja, mujarrad kitab. Khafahmin li idrakil ulumi. Jadi ketika dia memahami kitab, dia memikirkan bahwasanya dengan kitab itu cukup. Wa ma yadril jahulu bi anna fiha ghawamid. Nah, dia tidak mengetahui bahwasanya orang-orang jahil ini, orang-orang yang beranggapan seperti itu kan orang jahil. Nah, pokoknya baca kitab. Beli kitab Tajwidul Huruf misalnya. Baca kitab Tajwidul Huruf. Baca sendiri. Tertulis itu misalkan Ismam. Dhammu syafatain bu'aidat taskin al-harfi mabum. Bingung? Bu'aidat taskin, bagaimana makna bu'aid di sini? Enggak bisa, enggak ada contohnya. Ya kan? Ataupun tafkhim lah. Hati-hati, ini huruf ini muraqqab, jangan kamu tafkhimkan, ditulis itu. Misalnya kesalahan yang sering terjadi, al-akhta'u sya'i'atu allati taqa'u inda harfin ba. Enggak ada contohnya. Wama, itu contoh di pada kitab tajwid aja, bukan di kitab-kitab yang lain, sama juga. Di kitab yang juga begitu. Wama yadril jahulu bi anna fiha ghawamidha. Apa itu ghawamidha?
sesuatu yang tidak bisa dipecahkan secara langsung, rumit. Sesuatu yang rumit itu ghawamid, ya kan? Bingung kita. Hayyarat aqlal fahim. Yang menjadikan akal itu tuh pecah, mencari, nak tahu maklumatnya ini apa ini. Disinilah nanti mungkin bisa begini, mungkin bisa begini. Itu bukan ilmu, mungkin kira-kira itu bukan ilmu. Contoh, kita mau pergi ke Masjid Azhar misalnya. Kita kira-kira mungkin belok kanan, cari lagi, mungkin belok kiri, cari lagi, sampai dapat. Apakah kita berjalan itu dengan ilmu ataupun dengan kira-kira? Ini yang tidak bisa. Ini yang disebut adanya ghawamidah, hayyarat aqlan fahimi. Nah, itu salah satu contoh saja. Idza rumtal uluma bighairi syaikhin, apabila kamu mencari ataupun meraih ilmu tanpa berguru, ya, dhalalta 'anis siratil mustaqim. Kamu akan tersesat. Pertama dhalalta, ingat. Lalu nanti setelahnya adlalta ghairak. Pertama kamu tersesat dulu, lalu kamu sesatkan orang lain. Karena dhalal itu untuk diri dia. Tapi adlal yudillu, ya, itu untuk orang lain. Naik lagi makamnya sikit lagi. Jenjang jahilnya naik sikit lagi. Lebih tinggi makamnya sedikit. Dhalalta 'anis siratil mustaqim. Wa taltabisul umuru 'alaika. Bercampur. Wa taltabisul umur. Satu perkara ada babnya sendiri, kita campur ke bab lain, ada bab sendiri. Kenapa? Karena tidak tahu kita langkah-langkahnya, manhajiahnya kita tidak tahu. Siapa yang kasih tahu itu? Guru. Jangan jauh. Misalkan, ini contoh nih, lagi ujian. Ada orang yang hanya modalnya baca muqarrar saja. Untuk najah, untuk imtihan cukup. Hafal muqarrar itu sesuai, alhamdulillah selamat dia. Nah, tapi apakah dia paham itu? Yang dia hafal itu dakik seperti orang yang datang muhadarah yang disyarah langsung oleh pengarang kitabnya? Enggak. Kenapa? Karena ditunjuk oleh pengarang kitabnya itu mengarang. Dokter itu mengatakan, saya tulis ini mukadimahnya seperti ini karena ini alasannya. Ini bab pertamanya kenapa ini? Karena ini adalah lapik pertama, dijelaskan semua. Ini butuh irsyad, butuh arahan daripada guru. Nah, kalau tidak ada, apa yang terjadi? Wataltabisul umuru 'alaika. Bercampur. Yang A ke Z, yang Z ke D, yang D ke C, berputar-putar. Itu makna wataltabisul umuru 'alaika. Hatta sampai kamu itu mentok. Tasira adalla. Sampai kamu itu menjadi lebih sesat daripada Tumal Hakim. Tumal Hakimi ma'ruf. Cerita seorang dokter abal-abal. Ma'ruf. Kan sering kita ceritakan. Tumal Hakim ini seorang, dia membuka praktek klinik berobat. Kedokteran, dia buka tapi dia tidak berguru. Dia hanya membaca dalam kitab. Pada satu masa dibacanya lah satu kitab Habbas Sauda, dawaun min kulli da. Ada lalat situ, mungkin ditaruhnya titik apa kan. Jadilah hayyatu sauda. Daripada habbatus sauda menjadi hayyatus sauda. Berubah makna. Jadi habbas sauda menjadi ular hitam. Habbas sauda maksudnya siapa?
Jintan. Jintan hitam menjadi ular hitam. Ular hitam adalah obat bagi seluruh penyakit. Diambilnya obat ular hitam tu dikasihnya sama orang, meninggal. Sesat kan? Itu untuk badan. Coba bayangkan pemikiran. Kalau tidak ada berguru dalam ilmu agama. Makanya dalam ilmu agama, apalagi ketika Quran, ketika belajar Quran, Syekh langsung taruh di pada mukaddimah. Jangan baca sendiri nak ya. Berguru kalian. Diletakkan banyak bait-baitnya tentang itu semua. Mengarahkan kita untuk berguru. Tidak ada jalan. Bukan ta'assub kepada guru. Ya. Namun kalau tidak berguru sesat. Dengan berguru kita tahu mana hakikat daripada ilmu itu. Maka dia bilang hatta tasira adalla min tumal hakimin. Ditambah lagi ni Terus. Qala Abu al-Abbas ibn al-Arif rahimahullah, ma lam yushafih aliman bi usuli fayaqinuhu fil mushkilati dhunun. Coba tengok. Apa yang saya bilang tadi? Umpama orang pergi ke masjid Azhar tadi, tidak tahu jalan, nyiram. Ditambahkan oleh Syekh menambahkan qaul daripada Abu al-Abbas Ibn al-Arif rahimahullah. Man lam yushafih aliman bi usulihi. Barang siapa yang tidak musyafahah, bertalaki langsung kepada seorang guru, dasar-dasar ilmu itu kepada seorang guru. Barang siapa tidak bertalaki langsung dasar satu ilmu itu kepada seorang guru yang mutqin, fayaqinuhu, maka keyakinannya atas satu perkara, satu masalah dalam funun ilmu, fil muskilat, dalam funun ilmu, dalam permasalahan satu masalah, misalkan dalam bab apa, dalam satu ilmu, dia tidak bertalaki musyafahah ni. Ini bukan karena kita belajar tajwid, kita bab tajwid, tapi semua ilmu rata-rata begitu. Harus ada pondasi dasar yang harus kita berguru. Fayaqinuhu fil muskilati dhununa. Yakin dia la yu'tabar yaqinan. Tapi yu'tabar dhunun. Tidak sampai pada titik yakin. Karena dia mendapatnya bukan dengan idrak, bukan dengan hakikatnya, tapi mengira-ngira. Walaupun nanti sampai juga, jalannya salah. Lanjut. Qala Muhammad bin Hasan Asy-Shumuni al-Maghribi rahimahullah, wa man ya'khudhil ilma an syaikhin musyafahatan yakun min az-zayghi wat tashifi fi haramin. Man yakun akhidhan lil ilmi an suhufin fa ilmuhu 'inda ahli ilmi kal 'adam. Ditambahkan lagi ni. Di akhir dikuatkan oleh Maulana Syekh. Kenapa banyak sekali bait tentang ini? Supaya kita tidak bisa ke mana-mana lagi. Kalaupun sudah selesai, ada juga masih yang tidak mau berguru dan tidak mau mendengarkan apa arahan dari guru. Maulana Syekh mau mengisyaratkan kepada kita, Allahumma ballaghtu, Allahumma fashhad. Ya Allah, sudah saya sampaikan. Ya Allah, sudah saya tunjukkan jalannya. Ya Allah, saksikan. Ditambah kata terakhir. Ditambahkan perkataan dari seorang ulama, Muhammad ibnu Hasan Asy-Shumuni al-Maghribi rahimahullah. Wa man ya'khudhil ilma an syaikhin musyafahatan, siapa yang mengambil ilmu dari guru, yakun min zayghi wa tashifi fi harami, mendapatkan kesenangan, ya kan, kebahagiaan, kesuksesan, ya. Man yakun akhidha lil ilmi min an suhufin, ini maknanya dekat-dekat situ-situ juga. Siapa yang mengambil ilmu ataupun meraih ilmu, ya, daripada kitab sahaja,
fa'ilmuhu 'inda ahli ilmi kal 'adami. Ilmunya pada ahli ilmu tidak dikira. Kenapa? Karena jalannya salah. Mungkin enggak sesuatu yang ma'dum menghasilkan mewujud? Enggak. Sesuatu yang tidak ada menghasilkan yang ada? Enggak kan? Enggak kan? Maka ambillah dari ada, nanti menghasilkan ada juga. Makanya faqdu syai' la yu'ti. Orang dia belum berguru, bagaimana dia mau mengajar? Nah, ini penting sekali. Nanti bukan itu saja. Setelah dia berguru, gurunya mengarahkan dia untuk bagaimana cara menyampaikan maklumat itu lagi. Bagaimana cara mengajar itu lagi. Makanya di dalam halaqah, pertama sekali simaan, setoran. Setelah 30 juz setoran, baik itu nazari ataupun hifzan, nanti diujiankan kitab Tajwidul Huruf. Setelah itu nanti jadi mukri. Hakikatnya itu jadi mukri apa belajar kembali menjadi guru? Belajar kembali menjadi guru. Jenjang belajarnya lebih tinggi sedikit. Di situ diasah mentalnya bagaimana menjadi guru. Bagaimana menjadi betul-betul menjadi mukri, menjadi syekh. Di situ diasah maklumatnya bagaimana halus. Saya teringat sekali pertama dikatakan oleh Maulana Syekh, kamu tidak boleh baca waras sebelum kamu sedekahkan hafaz. Kamu duduk di sini, boleh kamu baca waras kembali. Kamu duduk di sini, kamu simakkan kawan-kawan yang lain. Pertama saya menyimak, saya dengar. Saya tasih betul. Capek saya. Marah saya. Syekh nengok dengan ujung mata. Nak ditegur. Salam. Setelah maghrib salam. Salaman. Setelah salaman apa kata Syekh? Kamu menyampaikan maklumat masih kasar. Nanti kamu lembutkan lagi. Dengan cara begini dijelaskan panjang. Nah, kamu rasakan kamu dulu. Teringat saya bilang, kamu rasakan kamu dulu pertama sekali. Apakah kamu bisa langsung mengucapkan shad itu? Enggak sih. Nah, coba kamu rasakan marhalah itu, jangan di marhalah kamu. Bi uslubin latif. Boleh. Besok pagi saya coba lembut. Tak masuk-masuk juga. Dibilang sama Syekh, setelah maghrib bilang masih lagi. Itu orang tadi banyak kali salah. Kenapa kamu enggak tegur banyak? Bingung saya. Yang mana yang betul ini? Ya kan? Kemarin Syekh bilang lembut Syekh. Enggak, khatibun nas ala qadri qulihim. Lihat, kalau yang kemarin ini dia memang butuh ilmu kata Syekh. Yang ini dia keras, tekan terus. Wah, dapat lagi naik lagi. Oh, gini mustawanya. Jadi ada rasa. Ini nanti disinilah dilihat apa? Pengalaman mengajar. Kan apa guna pengalaman mengajar itu? Lebih halus kita di dalam merasakan bagaimana maklumat itu masuk. Ini tarbiyah yang disampaikan Maulana Syekh pada kita. Jadi dua-dua diajarkan oleh beliau itu. Nutqus sahih dan kaifiyah untuk menyampaikan nutqus sahih itu juga. Dalam satu waktu. Itulah manhajiyah Maulana Syekh Abdul Qadir. Dilihatnya satu-satu. Dipanggilnya lagi mukri itu nanti. Beliau panggil. Nah, kalian nih. Ini dah betul. Ini yang agak sedikit oleng dipanggil. Ini malas sikit nih. Kenapa begini? Diluruskan ini. Itu dalam proses belajar semua. Dalam proses belajar. Jadi belajar Al-Quran itu
tetap yang pertama sekali berguru, seperti yang disampaikan ini. Dan yang kedua, mulazamah dengan guru. Sekali dua kali tidak ada dapat zauknya. Lanjut. Thumma innahu la yaktafi bisima'i min famil muhassini duna qira'atin alaihi. وذكر الأستاذ محمد بن علي الأنسوي أن من بين المسائل القبيحة التي رآها في طلبة زمانه أنهم لا يعظمون شيوخهم الذين يقرؤون عليهم مع أن التلميذ إنما ينال مراده من شيخه بتصحيح نيته وتعظيم إياه. Coba perhatikan ini. Thumma innahu la yaktafi bis-sima' minal muhassini duna qira'atin alaih. Lalu tidak cukup dengan mendengarkan saja. Bagaimana bacaan yang benar? Kita dengarkan, kita ditalqin, kita sama saya dengar. Tidak cukup. Harus kita baca juga di depan Syekh. Sama juga kalau kita belajar nahwu. Tak cukup kita dengar teori yang disyarah misalkan. Syekh Ayub misalkan syarah disahah panjang lebar. Tapi bagaimana tatbik dalam itu? Baca depan beliau kitab tu. Supaya diarahkan barisnya. Begitu juga dalam Quran. Syekh mencontohkan a'udzu. Tak cukup nengok aja. Oh nengok itu dah betul. Nanti mungkin cara enggak, lafazkan. Itu bilang ard, nampakkan bacaan kita kepada Syekh. Dan itu jangan takut. Jangan merasakan, oh, ini nanti kalau salah bagaimana? Kalau salah diperbaiki. Tapi kita harus siap menerima bagaimana bacaan yang benar dan harus siap totalitas memperbaikinya. Kan ada matan yang sebelumnya kita bacakan yang disebutkan oleh Imam Jazari. Nah, muskilah lagi apa? Dikatakan oleh Ustaz Muhammad Ibn Ali Al-Ansawi, anna min bainil masailil qabihah. Terdapat beberapa masalah yang fatal sekali, buruk sekali. Allati ra'aha fi talabati zamanihi, yang dilihat oleh beliau pada zamannya. Apalagi zaman sekarang, pada zaman beliau ni, annahum la yu'azzimuna syuyukhahum. Mereka itu tidak memuliakan gurunya. Ingat, memuliakan guru itu bukan hanya sekedar cium tangan, tapi patuh atas ilmu dan sadar atas ilmu itu amanah, diulangnya, diajarkannya ke orang lain. Itu termasuk adab kepada guru. Tidak cukup dengan baik saja. Tapi ini yang disampaikan guru dipegang betul. Ini kitab dihafal. Kita sudah mulai lagi ulang lagi dari dulu. Cicil sikit-sikit. Ketika khatam tak terkejut, diujikan kitab ini, satu kitab ini diujikan semua dan bukan ngomong-ngomong aja. Ada yang 3 hari 4 hari tak selesai ujian. Dari asar ke isya. Besok pagi ujian lagi, asar ke isya. Besok pagi ujian lagi, asar ke isya. Pertanyaan satu-satu ditanya. Kenapa? Karena dengan begitulah kuat, pertama sekali dari segi keilmuan, yang kedua ada nilai perjuangannya, yang ketiga apa? Mentalnya nanti dalam mengajar kuat. Umat itu butuh itu sekarang. Kita belum masuk ke dalam bab rinci materi. Ini masih dalam mukaddimah. Ya. Beliau melihat apa? La yu'azzimuna syuyukhahum alladzina yaqra'una alaihim.
Mereka itu tidak memuliakan gurunya yang mereka baca kepada guru itu. Jadi guru itu jadi kayak mesin penyimak sajalah. Alhamdulillah tidak ada di halaqah ni begitu. Halaqah ni ada begitu. Ada tu terasa kita. Dari matanya tahu kita. Kenapa tahu? Lama bermuamalah dengan orang. Bagaimana adab dia? Tahu. Tak perlu kamu bilang tahu, kami tahu ini. Yes, bagaimana adab kamu sama guru kamu? Segitulah berkah ilmu kamu. Tak panjang itu. Bagaimana adab kamu sama guru kamu dan betul kamu pegang amanah, begitulah berkah ilmu kamu nanti. Ma'anna tilmiza innama yanalu muradahu min syaikhihi bitashihi niyatihi wa ta'zimi iya. Seorang murid itu bisa sampai pada tujuannya dengan bagaimana? Dengan memuliakan gurunya. Bukan di sini mau dikatakan kamu harus muliakan, kamu harus. Enggak. Siapa yang memuliakan, insyaallah akan dimuliakan. Siapa yang mendengar, insyaallah akan didengar. Memang sudah begitu kaun ini. Sudah begitu. Kita duduk begini sekarang nih. InsyaAllah di setiap antum semua nanti akan ada majlis lagi. Antum akan syarah ke orang lain yang lebih luas. Coba berapa orang kita ni? Dalam satu orang tu nanti mensyarah lagi. Misalkan ada 20 pula ditumpuknya. Ni ada 50 kali tu berapa? Begitu ilmu itu tersebar. Dari generasi ke generasi. Yang ingat kawan-kawan, jangan sampai ilmu itu putus di generasi kita. Na'udzubillah. Generasi setelah kita, itu amanah generasi setelah kita. Tapi sekarang ilmu itu amanahnya di kita. Ingat, ilmu tajwid sekarang. Bagaimana pengucapan sad yang betul, dad yang betul. Antum semua, termasuk saya duluan yang bilang nih. Fardu ain. Untuk kita baca betul, untuk kita sampaikan betul. Fardu ain itu bukan fardu kifayah. Fardu ain. Karena antum dah datang ke sini. Sudah ambil kepada Maulana Syekh. Maulana Syekh itu rawi. Qurra beliau. Mukri beliau. Tidak mendadak ulama dari mana tiba-tiba viral Quran. Tidak. Memang ulama beliau ni. Memang qurra beliau. Berpuluh tahun sudah memang belajar dan mengajarkan Quran. Dan salah satu ciri hamba Allah yang Allah jaga itu apa? Sabat. Sabat. Dalam pagi, siang, malam, dalam sakit belakang itu tetap sama Quran. Tetap, kadang di teleponnya saya, Zaki, saya tak sanggup. Bagaimana talabah? Kenapa Maulana? Saya tak bisa jalan. Saya kok cerita itu kadang-kadang nangis ya. Saya tak bisa jalan, Zaki. Badan saya ni kram, semuanya kram. Apa enggak kram? Duduk dari pagi sampai malam. Tiap hari. Tahu yang ditanya apa? Bagaimana talabah? Bagaimana murid? Siapa yang nyimak? Syekh, duduk aja di rumah dulu. Nanti kalau udah sehat, balik. Iya. 3 jam setelahnya balik datang sini. Saya tanya, Syekh dah kuat Syekh? Jadi diurut-urut sebentar sama Muhammad. Dah kuat saya sikit. Duduk sini sebentar. Duduk. Terasa sakit lagi. Jalan sampai ke Mahathir. Waktu malam. Tanya, Syekh, tak sakit? Kaifa talabah? Bagaimana talabah? Bagaimana murid? Datanglah murid tu. Diulangnya 2 kali di rumah. Di store-nya depan Maulana Syekh. Sebanding tak? Ini termasuk sul adab tak? Termasuk sul adab. Walaupun khafi. Di khafi itulah yang kita tashih hati kita.
Kalau yang jali itu semua nampak. Yang jali itu apa misalkan? Datang saya, kita ketawa-tawa sendiri saya, itu jali. Jelas terus tidak sopan. Tapi bagaimana usaha seorang guru ini tetap menjaga istiqomah dengan Quran? Datang kita, kita kasih waktu-waktu daripada tidur, daripada ini yang kadang-kadang saya melihat talabah, melihat murid, ya Allah. Ini bukan di majelis ini. Jangan sampai kita seperti itu. Paham ya? Terus. وحرصا منه على تصحيح الرواية وتعظيم الشيوخ قال عليك بتصحيح الرواية جيدا وتعظيمك للشيخ الذي عنه تنقل فإن بإجلال الشيوخ تنال ما يرام من مولى الكريم ويحصل وإياك لا تقرأ على متلبس يعلمك الرأي الذي ليس يقبل. Aywa. Yang kita bilang tadi itu ada baitnya, ada ditaruh lagi baitnya nih. Wa hirsan minhu ala tashih riwayah wa ta'dhimu syuyukh. Apa dalilnya? Ta'dhimu syuyukh, mau kita ambil riwayah yang sahih, apa dalilnya? Alaika bi tashih riwayati jayyidan. Dikatakan, kamu itu betul-betul fokus, mau ambil, niatkan ambil Quran itu yang benar, baik secara periwayatannya, secara lafaznya, secara akhlak rawinya itu, secara himmahnya, semangatnya. Jadi tengok Syekh Ishaq tadi, itu orang Cina dulu, udah 5-7 tahun yang lalu udah baca sama Syekh. Pulang sampai ke kampungnya dilarang ngajar Quran. Saya nak lafazkan, kampungnya ma'ruf kan? Dilarang ngajar Quran. Ngajarnya dari rumah ke rumah, dari rumah ke rumah, siang malam. Di sana payah penyebaran Quran. Kira-kira pas waktu corona dia diam di rumahnya, di tasjilnya 30 juz itu, di tasjilnya satu safhah. Dimasukkannya ke flash, 15.000 flash, sebarkannya ke seluruh kampungnya itu. Jadi orang belajar Qurannya tidak di internet, pakai flash. Kalau internet ketahuan, dilarang negara, sebarkan. Tahu beliau sami anak ada, beliau cerita itu di rumah kemarin. Tahu beliau bilang apa? Semangat itu saya dapatkan dari halus syekh, katanya. Kondisi syekh yang terus menerus mentashih. Itu hasil murid syekh 7 tahun yang lalu. Sekarang 15.000 murid dari Cina. Mu'alaf Cina tu masuk, walaupun bacanya ba terbalik, ya terbalik, tapi Quran sudah ada hidup di sana. Ini barusan lagi sama saya di telepon tadi, ada dari Jepang, baru masuk Islam. Suami fulan, istri apa ya, fulanah. Mau belajar Quran, mau belajar, buta huruf sama sekali. Luar biasa. Kalian pikir kalau sekini nyimak kalian ni enak, ditashih ujung kha. Tapi kalau saya ngajar di Jepang, wala ilaha illallah, itu. Tapi tahu apa yang membuat kami semangat? Bukan hebat kali mengajar di sana tuh. Hebat kalau di sini ngajar. Kenapa di sini pusatnya? Kita bisa berdiri di sini. Bukan. Apa yang membuat kami semangat di sana? Terasa kita himmah. Terasa sama kita tuh dia mau Quran betul. Itu yang membuat kita tidak bisa kita bilang tidak. Ada jam 4 subuh saya bangun. Kenapa? Quran. Dari mana kami dapatkan kekuatan itu? Inilah penting berguru.
Itu tidak bisa diceritakan dengan kitab, dibaca, tidak dapat. Karena itu ruhiyah. Tidak dapat kecuali ditempa. Ini bukan cerita romantis. Betul. Bukan cerita Masya Allah. Tidak. Hakikatul hayah. Allamanal hayah. Kita diajarkan dari hidup tiap hari sama Maulana. Ini yang kita sampaikan sekarang nih. Nah, kawan-kawan semua, luar biasa juga nih perjuangan kawan-kawan nih. Lagi ujian, musim dingin, tetap darus. Walaupun sebagian ada yang takut karena dia absen. Ya, tidak apa-apa. Berlatih-latih, tasabur. Berlatih-latih sabar. Ya, wa ta'dhimu li syekh alladhi anhu tanqulu fa inna bi ijlali syuyukh tanalu ma yuramu min maulal karimi wa yahsulu. Siapa yang memuliakan gurunya sampai dia kepada titiknya, sampai dia kepada tujuannya, lalu baru diingatkan, wa iyyak la taqra ala mutalabbisin. Kamu hati-hati, jangan membaca kepada sembarang orang. Menengok ini mudah sanadnya, menengok ini cepat dapat qiraat asyarah, baca tu tawakal ala Allah pulang. 3 hari qiraat asyarah selesai. Baca Fatihah aja, ya Allah. Kalau nanti boleh ada makamnya, kalau sudah mungkin sekali ingin mendapatkan barakah daripada guru-guru besar, masyayikh, baca Fatihah kadang diijazahkan semuanya. Maka kita sudah mungkin. Tapi jangan ambil makam itu dulu. Tashih dulu betul-betul. Dan ingat, pergilah berguru kepada guru yang zabat. Ini ada kita mau semangat. Ya? Guru tu besar kali, syekh macam. Kita datang situ, tak ada dia. Tak ada beliau. Tapi kalau kita mencari guru yang sabat, betul-betul di situ dapat kita ahwal beliau. Dapat kita apa yang kita niatkan dapat. Dan kita dengarkan apa yang diarahkan oleh guru. Yu'allimuka ra'yal ladzi laisa yuqbalu. Kalau berguru kepada orang-orang yang asal-asal, nanti kamu akan diajarkan ataupun dibina dengan ya ra'yul la yuqbal. Enggak mu'tamad. Semuanya abal-abal. Niatnya itu kan, sekarang baru saya tanya. Apa niat kalian? Apa niat kita dalam berguru ni? Kalau memang kita niatnya berguru cari ilmu, sabat. Kalau enggak, nanti kita akan dikumpulkan dengan yang begitu juga. Bukan masalah guru, apa niat kita dalam berguru tu? Kalau niat kita betul untuk khidmat sama Quran, emang kalau dah selesai 10 qiraat apa berhenti? Tak juga. Mengajarkan pula. Tadabbur lagi, kaji lagi. Tak ada yang putus sama ilmu ni. Emang kalau dah 30 juz apa? Selesai? Tak juga kan? Mengajarkan pula. Kan begitu. Lanjut. لذلك كانت القراءة على الشيوخ المسندين ذوي التجويد والإتقان سنة متبعة. Aywa, maka daripada itu berguru kepada masyayikh yang bersanad secara keilmuan, ruhian, jelas itulah sanadnya, mu'tabar ilmunya, itu sunnah mutaba'ah. Sudah begitu adatnya ilmu Islam itu, diambil daripada berguru. كما روي عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما من الصحابة وعن
Naam. Al-Munkadir. Al-Munkadir wa Urwah bin Zubair wa Umar bin Abdul Aziz wa Amir Asy-Sya'bi min at-tabi'in annahum qalu al-qira'atu sunnatun ya'khudhuha al-akhiru 'anil awwal faqra'u kama 'allimtumuh. Masya Allah. Diriwayatkan dari sahabat, dari tabi'in. Kibar sahabat, kibar tabi'in. Ya, mengatakan apa? Ya. Al-qira'atu sunnatun ya'khudhuha al-akhiru 'anil awwal. Baikkah yang awal itu lebih tua umurnya ataupun lebih muda? Nah, di sini bukan mu'tabar umur, tapi mu'tabar siapa duluan mengambil. Lafziannya, talakinya, adabnya, semuanya. Lalu setelahnya yang datang itu dia pula berburu kepada yang mengambil duluan. Itu sudah begitu sunnah. Lalu dikunci dengan kata-kata akhir setelah kita panjang bercerita, faqra'u kama ulimtumu. Berat kali ini kata-katanya. Kalau kamu tidak belajar, bagaimana kamu mengajarkan? Faqra'u. Kamu baca. Setelah itu, kamu ajarkan bacaan itu. Kama ulimtumu. Faqra'u. Kamu bacalah seperti bagaimana kamu diajar. Berarti selanjutnya apa? Kamu ajarkan seperti bagaimana kamu diajar. Nah, kalau kita duduk di halaqah ni, duduk rame-rame. Satu ditashih, satu buka mushaf, dilihat. Satu ditashih. Itu tidak sengaja tanpa terasa manhajiyah halaqah itu terpeta sama kita. Ketika kita mengajarkan Quran tidak meraba kita ini. Tak meraba. Saya sudah rasa itu. Tak meraba kita. Apa? Dan tahu kita mustawa orang kita turunkan. Kenapa? Karena itu aja kerja kita. Jadi ada niat-niat misalnya setelah halaqah tu, setelah baca, niat pulang dah diikat sama saya, dah payah duduk. Biasanya yang mudah-mudah begitu nak sampai. Walaupun pahit-pahitlah saya sampaikan. Yang mudah-mudah begitu biasanya nak sampai. Kalau yang sabar dia, agak lola sikit, loading sikit tu biasa. Orang 3 kali ulang, dia 10 kali lah apa-apa. Yang penting diulangnya. Tapi kalau ada sedikit rasa di dalam hatinya, bangkang dia sama gurunya, tidak mau dia dengar macam salah, biasa orang-orang seperti itu tidak sampai. Nah, biasanya seperti itu. Itu bukan tahdir juga, bukan menakut-nakuti, menyampaikan saja. Menyampaikan saja. Nah, jadi mudah-mudahan kita Allah kita bersihkan niat, Allah pilih kita menjadi orang yang sabat di dalam Quran ini, belajar dan mengajarkan Quran. Allahumma tsabbitna 'alal Quran hatta nalqah. Tamam. Insyaallah ke depan akan kita masuk khutuwatu itqani tilawatil Quran. Setelah kita belajar bagaimana pentingnya bertalaqi dan tahu kita bagaimana apa yang kita pentingkan itu menghargai guru kita, mengambil amanah daripada ilmu. Nah, nanti baru kita bahas teknisnya, khutuwat, langkah-langkahnya. InsyaAllah di pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum wa fina jami'an. Baik, lebih kurang saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.